在地上堆满车子，长长的一个比赛马子，超速大石头纷飞过，换上了花飞变得 Moscow man， 他修了梗带着朱拉不香，玩了推克里里克玩不美。Guys, minggu depan tim auditor eksternal bakal datang buat ngecek akun kas kita. Tolong ya, pastiin semua akun kas tuh terpenuhi. Siap aman Bu, berdasarkan teori kas besar kita yang di hand maupun rekening giro bank itu siap dipakai kapan aja karena sifatnya bank liquid serta memenuhi kriteria tersedia dan bebas. Jadi kas adalah alat pembayaran yang sah. Kas harus memenuhi dua syarat yaitu tersedia. Tersedia artinya ada dan dapat digunakan serta bebas yang artinya diterima sebagai alat pembayaran. Contohnya uang tunai dan saldo giro di bank. Wow. Good, thanks ya. Oke, kalau gitu see you guys. Misi, saya mau cek fisik kas dan berkas kalian. Baik, saldo kas besar di Brankas ada 50 juta dan di Bank Mandiri ada 500 juta. Kemudian untuk saldo kas kecil ada 2 juta. Loh, kenapa di sini ada materai, perangko, cek mundur dan kas bos? Memangnya tidak boleh ya Bu? Gak boleh, menurut akuntansi dan perpajakan, materai itu masuknya perlengkapan persediaan kantor. Kemudian cek mundur itu nggak bisa diuangkan sebelum jatuh tempo tanggalnya. Dan kasban itu merupakan piutang pegawai karena uangnya belum balik. Jadi ini semua nggak termasuk kas. Jadi yang tidak termasuk kas dan setara kas yaitu deposito dengan jatuh tempo lebih dari 3 bulan karena tidak bisa digunakan sewaktu-waktu serta cek kosong yaitu cek yang ditolak bank karena saldo tidak cukup dan rekening sudah ditutup. Oh maaf Bu, kalau untuk kas kecil kita emang lagi evaluasi karena kemarin kita menggunakan impress fund system yang saldonya itu selalu tetap pas pengisian kembali. Tapi kasir kami itu kadang lupa untuk menjurnal pas pengeluaran karena di sistem ini tidak perlu menjurnal saat transaksi terjadi, hanya simpan bukti saja. Makanya kita memutuskan untuk ganti ke fluctuating system yang langsung dijurnal tiap ada pengeluaran biar saldonya itu kelihatan terus. Oke, saya mau lihat jurnalnya dong. Ini Bu, silahkan. Ini saat kami masih menggunakan impress fund system dan yang ini saat kami memutuskan untuk menggunakan fluctuating fund system. Oke, sebagai wajib pajak, kalian bebas memilih metode pembukuan yang mana, yang penting konsisten. Oke, siap Ibu. Permisi Bu, ini berkas yang dibutuhkan. Oke, terima kasih ya. Ini ada masalah nih. Dari buku besar perusahaan saya lihat saldo kasnya itu 507 juta. Tapi dari rekening koran bank itu saldonya 517 juta 800. Kok selisihnya banyak banget 10 juta? Permisi, izin menyerahkan berkas yang tertinggal. Oh, tenang Bu, perbedaan angka begini sangat wajar karena ada perbedaan waktu transaksi pencatatan antara perusahaan dan bank. Nah, ini laporan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan saldo kas antara perusahaan dan juga bank sehingga real di neraca. Bisa dirincikan alasannya? Siap Ibu, berdasarkan hasil penelusuran kami, ada 8 perbedaan utama dalam permasalahan saldo ini. Jadi yang pertama itu, ada tagihan wesel dan bunga senilai 12 juta yang langsung ditagihkan dan masuk ke bank, tapi di kantor belum kami jurnal. Kemudian, kita mendapatkan bunga giro bank sebesar 1 juta yang otomatis menambah saldo di bank. Lalu ada potongan biaya administrasi bank sebesar 200.000 yang sudah memotong saldo bank di kas kita.
Lalu selanjutnya ada NSP check atau cek kosong dari pelanggan sebesar 4 juta. Di buku kita sudah terlanjur dicatat menambah kas, padahal di bank tidak ada dananya, makanya harus kita kurangi lagi. Kemudian ada deposit in transit sebesar 10 juta. Kita sudah catat menambah kas, tapi bank belum membukukannya. Lalu ada outstanding check sebesar 7 juta, yaitu cek yang sudah kami keluarkan untuk supplier, tapi belum dicairkan ke bank. Dan yang terakhir, kemarin ada kekeliruan salah masuk setoran sebesar 5 juta oleh pihak bank sendiri ke rekening giro kita. Coba saya hitung ulang ya. Oke, setelah saya hitung ulang, saldo kas buku besar kalian dengan catatan di bank ternyata sudah benar dengan hasil Rp515.800.000. Betul sekali, Bu. Oke, laporan rekonsiliasi fiskal kalian saya terima ya karena angkanya sudah sinkron. Jadi masalah rekonsiliasi fiskal sudah beres. Ngomong-ngomong, masalah tabungan bunga dan deposito yang kalian dapatkan dari bank tadi itu, gimanakah perlakuan akuntansinya? Kami dasar hukumnya kuat, Bu, pakai peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000. Menurut aturan tersebut, penghasilan bunga, deposito, tabungan, maupun jasa giro itu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 20% oleh pihak bank saat dana tersebut cair. Good, boleh saya lihat jurnalnya? Di akuntansi komersial sebenarnya ada 2 metode pencatatan. Kalau pakai metode bruto atau gross method, PPh finalnya kita catat terpisah sebagai beban operasional. Jadi jurnalnya itu bank didebit sebesar 800.000, kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 200.000, pada pendapatan bunga sebesar 1 juta. Tapi sesuai buku petunjuk pengisian SPT tahunan PPh Badan, pelaporan secara fiskal disajikan pada jumlah neto. Maka kami memilih metode neto atau net method, sehingga jurnalnya bank didebit sebesar 800.000 dan pada pendapatan bunga dikredit sebesar 800.000. Izin menambahkan, Bu, karena penghasilan bunga ini sudah dikenakan PPh final, maka pada akhir tahun direkonsiliasi fiskal. Pendapatan ini wajib dilakukan koreksi fiskal negatif. Dengan melakukan koreksi negatif, kita mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga PT kita terhindar dari pengenaan pajak ganda atau double taxation. Jadi, koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang mengurangi penghasilan kena pajak, biasanya karena penghasilan yang dikenai PPh final atau penyusutan atau amortisasi fiskal lebih besar dari komersial. Oke, penjelasannya sangat lengkap, klasifikasi akunnya juga sudah tepat, serta argumen tentang double taxation-nya juga kuat. Berarti laba fiskal 200 juta itu sudah valid untuk menjadi dasar perhitungan PPh Badan akhir tahun ya. Jadi untuk pos kas dan depositnya bagaimana ya, Bu? Kertas kerja rekonsiliasi fiskal kalian sudah rapi dan dasar hukum fiskalnya juga kuat. Untuk pos ini, saya nyatakan laporan kalian wajar tanpa pengecualian. Pertahankan terus kualitas pembukuannya. Nah, dari pemeriksaan tadi, kita belajar bahwa mengelola kas itu bukan hanya soal uang, kas masuk, dan juga keluar. Betul sekali, rekonsiliasi bank itu penting banget untuk memastikan catatan perusahaan sesuai dengan catatan di bank. Dan secara perpajakan, pendapatan seperti bunga deposito itu wajib disesuaikan lewat koreksi fiskal negatif biar perusahaan itu tidak dapat pajak berganda. Kesimpulannya, akuntansi komersial dan akuntansi fiskal harus sejalan demi laporan keuangan yang akurat dan transparan. Sekian simulasi dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Waktu